ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah ya diskusi kita atau pembelajaran kita semua terkait modul 4. Modul 4 apa Bu? Perlindungan anak ya Bu, di sesi 11. Sesi 11 itu adalah pencegahan kekerasan dan perilaku salah terhadap anak. Nah, udah hampir selesai Bu. Semuanya sudah kita pelajari ya di sesi 11 ini. Nah, kita review dulu sebentar bahwa tadi Ibu belajar apa? Pertama, Ibu belajar pengertian anak. Anak itu apa, Bu? Iya, anak itu adalah seseorang yang umurnya itu kurang dari 18 tahun. Termasuk adalah bayi yang ada dalam kandungan Ibu itu adalah salah satu contoh dari termasuk anak. Nah, kemudian hak anak. Hak anak itu apa sih, Bu? Hak anak itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Baik itu dari pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang terhadap anak. Itu adalah hak anak. Kemudian tadi kita sudah belajar juga atau diskusi terkait pengertian kekerasan dan perilaku salah. Apa contohnya? Tadi ya, ketika digambar-gambar bahwa ada ibunya menjewer, kemudian mencubit. Itu adalah salah satu bentuk kekerasan atau perilaku salah. Ya, betul. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita juga diskusi terkait jenis dan contoh kekerasan dan perilaku salah terhadap anak. Ternyata ada 3 Bu, di 3 kategori. Pertama yaitu fisik, psikis, kemudian seksual. Fisik apa Bu? Fisik itu tadi ketika ibu melakukan penyubit anak, ketika ibu menjewer, itu adalah salah satu kekerasan fisik terhadap anak. Kemudian psikis, ketika ibu membentak anak dan anak menjadi trauma berkepanjangan, itu adalah salah satu bentuk psikis. Ketika anak sudah menjadi agresif ya, pola hidup anaknya itu berubah, perilakunya itu berubah jadi agresif, atau itu adalah salah satu akibat dari kekerasan yang psikis yang orang tua yang melakukan terhadap anak. Kemudian seksual. Seksual itu apa sih seksualnya? Ketika anak dipaksa untuk puntan ya, maksudnya menjual diri, dipaksa oleh orang tua, itu adalah salah satu bentuk seksualitas. Nah, kemudian setelah kita mempelajari itu, kita kan ada deteksi dini. Ketika anak ada ruam, siapapun itu yang melakukannya ada ruam-ruam gitu ya, lebam, terus kemudian pola perilakunya tadi berubah jadi agresif atau pemurung balik lagi, atau anak ketika buang air kecil merasakan sakit atau seperti apa. Nah, itu adalah salah satu deteksi dini kekerasan yang mungkin dilakukan oleh orang sekitarnya. Bisa jadi orang tuanya, bisa orang-orang terdekatnya. Kemudian kita belajar juga tentang bagaimana cara pencegahan kekerasan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Kalau di keluarga Bu, tadi kita belajar bahwa kita harus punya quality time terhadap anak. Kalau nanya Neng Cika, maksudnya quality time itu apa? Quality time itu adalah waktu kualitas untuk orang tua dan anak. Jadi ibu harus punya waktu yang memang ibu bisa mendekatkan emosional ibu dengan anak. Mungkin dengan bisa ngobrol setelah anak itu pulang dari sekolah atau bermain, ditanya tadi melakukan aktivitas apa, ya ditanya, punya waktu tersendiri antara orang tua dengan anak untuk saling mengenal kegiatan-kegiatan mereka di luar. Begitupun sebaliknya mungkin orang tua. Nah, kemudian bagaimana sih lagi untuk pencegahannya? Kemudian ibu atau orang tua atau orang-orang terdekatnya kepada anak bisa mulai menjadi pendengar diskusi. Ya, dari ke bawah ya. Pendengar, jangan mendikte anak terlalu seperti ini, tapi ibu juga cobalah menjadi teman yang bisa diajak diskusi anak. Nah, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana pencegahan di masyarakat? Pencegahan di masyarakat itu bisa dengan ketika ibu melihat seorang anak oleh orang tuanya, tong diantep Bu, ada biasa teman sanes putra abi, gak boleh ya Bu. Ketika kita melihat anak diperlakukan ini, pertama mungkin coba ingatkan bahwa itu anaknya harus diperlakukan dengan baik. Ketika tidak merespon orang tuanya, apa yang harus kita lakukan? Mungkin juga kita bisa apalagi kalau kita melihat anaknya itu sudah mulai dipukulin ya, bawa anak itu ke tempat yang lebih aman. Pastikan kalau misalnya kita merasa ini
kita bisa lapor ke pihak-pihak yang berwenang, misalnya tahap dulu ya RT RW, kita lapor anaknya itu kasihan, tolong amankan dan sebagainya. Kalau misalnya kasusnya sudah besar, mungkin kita juga bisa lapor polisi, lembaga yang memang berwenang terhadap lembaga yang berwenang terhadap sesuatu yang lebih besar. Nah kemudian tadi terakhir pencegahan kekerasan pada anak istimewa. Nah saya tahu hal berat ya mungkin bahwa ketika ibu atau orang tua memiliki anak yang berkebutuhan khusus, pasti berat, pasti kadang-kadang ada orang tua yang kenapa saya harus memiliki itu. Mungkin yang bisa kita ambil pelajaran dari pembelajaran ini bahwa kita harus mengerti bahwa anak itu adalah rezeki titipan Tuhan gitu, dan apapun kondisinya kita harus mencintai anak tersebut. Tadi ya, tidak boleh anak itu tidak boleh terlalu tidak dikenalkan dengan tetangga, malu, nggak boleh ya Bu ya, seperti itu. Nah itu adalah review kita tentang sesi 11 pencegahan kekerasan perlakuan salah terhadap anak. Nah ketika kita melakukan diskusi pembelajaran pasti harus ada kesimpulan yang kita ambil Bu, betul ya, ada kesimpulan yang kita ambil. Nah kita lihat, kita bahas apa saja kesimpulan-kesimpulan dari pembelajaran diskusi kita ini. Pertama ya tadi, setiap sikap dan perilaku yang membuat anak menderita, baik itu psikis, sosial terhadap anak, adalah bentuk kekerasan dan perilaku salah. Tadi sudah kita bahas. Kemudian kedua, cara mendisiplin anak tidak harus dengan kekerasan. Betul ya Bu, tidak dengan kekerasan, mungkin bisa dengan ngobrol secara dari hati ke hati, membuat anak mengerti. Jangan sampai kita membuat anak maksudnya membuat kita melukai anak. Dan saya yakin ketika itunya ibu pasti menyesal. Kemudian ketiga Bu, apa kesimpulannya? Kekerasan dapat terjadi di mana-mana. Siapapun bisa menjadi pelaku, bahkan orang terdekat. Di lapangan ketika kita melihat bahwa justru perilaku salah atau kekerasan terhadap anak itu dilakukan oleh orang-orang terdekatnya gitu ya. Kemudian 4, orang tua wajib mencegah kekerasan dan perilaku salah untuk melindungi anak. Itu keempat. Kelima, pencegahan kekerasan dan perilaku salah dilakukan melalui antara lain tadi deteksi dini. Kita harus tahu kalau misalnya kita melihat anak-anak kita perilaku atau keadaan fisiknya berubah, kita harus lebih peka ya Bu. Kemudian membawa anak ke tempat aman, yang tadi. Kemudian melaporkan ke pihak RT RW atau polisi setempat jika memang keadaannya jauh lebih besar gitu ya. Kemudian 6, menghubungi lembaga layanan setempat seperti TEPSA, P2TP2A, PPA, dan hotline polisi, atau bisa juga ada KPAI dan pengaduan KPP dan PA. Itu Bu. Nah ini adalah kesimpulan pembelajaran kita semua di diskusi tentang sesi 11 ini. Nah segitu dulu, ada yang mau ditanyakan Bu? Gak ada ya, terima kasih kalau nggak ada. Nah Ibu, mudah-mudahan pembelajaran ini bisa diambil ya, tidak pun seluruhnya, mungkin sebagian bisa kita ambil dan kita praktekkan di rumah. Nah untuk membuat kita ingat ya Bu, abi terang ketika nanti pulang, naonnya tadi Neng Cika nggak bahas naon. Nah, saya punya tugas rumah Bu. Iya, jangan anak terus yang punya tugas rumah. Ibu-ibu semua juga punya tugas rumah dari saya. Nah, Ibu bisa lihat di buku pintar. Ibu semua pegang buku pintar kan ya? Di halaman 31 itu ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, Ibu pulang ke rumah, Ibu diskusikan dengan orang terdekat, terutama dengan suami Ibu atau dengan orang yang ada di rumah Ibu. Ibu diskusikan dan nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya di bulan depan di sesi 12. Sesi 12 itu Bu tentang penelantaran dan eksploitasi anak. Nah, kita jangan lupa ya Bu, bulan depan kita ketemu lagi dan kita bahas dulu yang di buku pintar halaman 31. Nah, terakhir ya Bu, balik lagi, saya meyakini sekali bahwa tidak ada orang tua yang mau atau berniat menyakiti anaknya. Tapi ketika di lapangan bahwa ada orang tua yang secara tidak sadar
memang menyakiti anaknya, maksudnya mungkin menghadapi anak yang tantrum, atau menghadap orang tuanya pulang kerja terus anaknya minta apa dengan menangis ya Bu, tantrum, kita emosi, mungkin tahan dulu Bu. Ingat pembelajaran kita semuanya, atau anak adalah seperti karunia Allah ya, rezeki kita semua Bang. Tarik nafas, kalau muslim istighfar ya Bu. Nah, mudah-mudahan ketika pembelajaran itu bisa berdampak di kehidupan kita semua. Nah, akhir kata mungkin saya mengucapkan terima kasih banyak terhadap ibu-ibu sama bapak-bapak yang sudah meluangkan waktu di P2K2 pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Terima kasih kepada ibu-ibu, terutama buat ibu ketua kelompok yang sudah menyediakan tempatnya untuk kita semua, dan kita ketemu lagi insya Allah kalau kita semua diberi kesehatan ya Bu, bulan depan di sesi 12. Dan akhiri kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.